Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya bila kita bertaubat namun kita masih melakukan maksiat? Terima kasih Ustaz. Para jamaah rahimakumullah, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia kembali lagi dikalahkan oleh syaitan dan nafsunya sehingga melakukan maksiat tersebut, kemudian dia taubat lagi dan dia terjatuh lagi dalam maksiat dan seterusnya. Hukum orang seperti itu bagaimana? Tidak ada hukumnya. Itu baik. Hanya saja orang yang seperti ini ada dalam kemungkinan. Kemungkinan maksudnya apa? Meninggalnya apakah setelah taubat, meninggalnya apakah setelah melakukan maksiat. Kemungkinannya 50-50. Tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Habis umurnya di mana? Nggak tahu. Kenapa? Karena imbang. Bisa saja ketika apa? Maksiat, bisa saja ketika taubat. Tapi kalau orang begini, tobat, 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 maksiat, 5-1 ini masih mending. Harapan meninggal husnul khotimahnya lebih besar. Kenapa? 5-1. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan nggak boleh begitu. Nggak boleh hitung-hitungan. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka bertaubat kepada Allah, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tinggal bagaimana dia mempertahankan kecintaan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat namanya At-Tawwab. At-Tawwab itu yang maha terus membukakan pintu taubat. Kenapa sifat Allah itu terus-menerus membukakan pintu taubat? Karena Allah tahu hamba-hambanya itu akan ada yang terus bermaksiat. Jadi ketika kamu maksiat, kamu benar-benar taubat, kamu bukakan pintu taubat. Kecuali kalau memang orang taubatnya bercanda. Nah itulah yang lagi cerita. Ini orang yang taubatnya serius, syarat taubatnya dijalani, kemudian dia terjatuh lagi dalam maksiat, kemudian dia taubat lagi kepada Allah, tetap dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia memiliki taubat kepada Allah. Hanya saja tadi yang dikhawatirkan ini tipis. Khawatirnya pas dia taubat, maksiat, matinya di sini. Naudzubillah min. Kayak tukang mabuk misalnya. Tobat pas tobat ternyata dia mabok lagi. Pas mabok minum overdosis, mati dia. Akhirnya matinya suul khatimah. Makanya saya bapak-bapak kalau udah ngobrol begini, udah bicara begini, yang selalu saya ingat ucapan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Pertama itu orang yang taubat dari dosanya, dia bersih seperti tidak punya dosa. Itu satu. Yang kedua, Imam Ghazali selalu mengatakan, fakam min musawwifin ajalahul ajalu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimah. Berapa banyak orang-orang yang selalu menanti-nantikan taubat, akhirnya ajal lebih cepat datang menjemputnya, akhirnya wafat su'ul khatimah. Jangan pernah kita mengakhir-akhirkan taubat. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat untuk kita semuanya, sehingga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.